Shalom anak-anak Miss, salam sehat. Hari ini kita mulai pembelajaran lagi anak-anak Miss. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai belajar, kiranya Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah. Akan tetapi, beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Nah, minyak bumi dan gas alam tadi kan termasuk energi yang tidak dapat diperbarui. Kenapa, Nak? Karena minyak bumi dan gas alam dihasilkan dari fosil hewan yang telah terkubur dalam waktu yang sangat lama yang diperkirakan selama ratusan ribu hingga jutaan tahun. Oleh karena itu, kita harus menggunakan energi tersebut secara bijak dan perlu menemukan sumber energi alternatif lainnya. Nah, berbicara tentang energi alternatif atau energi yang terbarukan, merupakan energi yang berasal dari alam. Energi alternatif ini lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, anak-anak Miss, apa saja sih sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Yuk, simak penjelasan berikut ini. Nah, contoh sumber energi alternatif yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari ini merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, yang kedua ada arus air. Arus air sungai kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau biasa disebut PLTA. Nah, yang ketiga yaitu angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, atau kita bisa sebut PLTB. Yang keempat itu ada kotoran hewan ternak. Nah, gas metana yang terdapat dari kotoran ternak tadi dapat kita gunakan sebagai bahan bakar. Nah, yang terakhir yang kelima yaitu panas bumi. Panas bumi kita manfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, selain kotoran hewan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif, yaitu salah satunya kentang. Nah, kentang ini dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, berikut ini contoh skema energi alternatif ramah lingkungan dari kotoran hewan. Kamu bisa lihat di gambar pertama kotoran hewan dihasilkan. Kemudian gambar yang kedua, pembusukan kotoran tadi menghasilkan gas metana. Lalu pada gambar yang ketiga, gas metana digunakan untuk proses pembakaran.
Nah, yang keempat, uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin generator listrik. Lalu yang kelima, energi listrik dihasilkan. Berikut ini contoh gambar kentang sebagai pengganti baterai. Berikut ini beberapa kelebihan serta kekurangan penggunaan energi alternatif. Nah, kelebihan yang pertama, energi alternatif dapat digunakan secara terus-menerus karena tidak akan habis. Nah, yang kedua, beberapa sumber energi alternatif menghasilkan energi yang besar. Nah, yang ketiga, seperti yang Miss katakan tadi, energi alternatif ramah lingkungan. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan yang pertama, dibutuhkan atau membutuhkan biaya yang besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi listrik. Misalnya, pembuatan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Nah, yang kedua, jumlah energi alternatif dipengaruhi oleh musim. Misalnya nih, jumlah air meningkat saat musim hujan, tetapi berkurang saat musim kemarau. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala kasih dan penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kiranya Engkau juga menyertai kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap materi yang telah disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.